Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurful Jahunawa. Saya dari kelas 5C jurusan Manajemen Pendidikan. Di sini saya akan mempresentasikan hasil UAS saya, yaitu mata kuliah Kebijakan Pendidikan dengan dosen pengampu Dr. Arwil Dayanto, MPD. Baik, soal yang pertama yaitu jelaskan konsepsi kebijakan dari berbagai teori yang relevan, sumber rujukan 10 tahun terakhir, sekaligus disintetiskan menurut Anda. Yang jawaban saya yaitu, menurut Karl Friedrich, kebijakan adalah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan seorang, kelompok, atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu, seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan. Yang kedua itu menurut Anderson 2014, menyatakan bahwa kebijakan merupakan arah tindakan yang mempunyai maksud yang ditetapkan oleh suatu aktor atau sejumlah aktor dalam mengatasi suatu masalah atau persoalan. Dan menurut pemahaman saya, kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak. Istilah ini dapat diterapkan pada pemerintahan, organisasi, dan kelompok sektor swasta, serta individu. Selanjutnya yaitu soal yang kedua, jelaskan apa pertimbangannya mata kuliah ini diberikan kepada mahasiswa jurusan administrasi atau manajemen pendidikan, apa manfaat dan relevansinya dengan keterampilan yang diharapkan pada lulusan AP dan MP di dunia kerja. Jawaban saya yaitu, manfaat mata kuliah kebijakan pendidikan untuk mahasiswa jurusan manajemen pendidikan agar mahasiswa diajarkan menganalisis kebijakan pendidikan, memiliki integritas kepribadian dan keilmuan dalam menghadapi perkembangan pendidikan, bekerja sama dalam membangun dan mengembangkan ilmu pendidikan. Adapun relevansi keterampilan yang diharapkan dari lulusan AP dan MP di dunia kerja yaitu mampu membuat dan menjalankan suatu alternatif kebijakan pendidikan yang telah dipilih dan diputuskan. Selanjutnya itu soal yang ketiga. Jelaskan pandangan Anda terkait proses formulasi kebijakan, implementasinya, dan komunikasi yang dilakukan pihak terkait agar publik bisa berpartisipasi dalam kebijakan pendidikan di berbagai tingkat nasional, regional, maupun lokal. Jawabannya disertai satu contoh kebijakan pendidikan yang terkini menjadi perhatian publik. Jawaban saya yaitu, formulasi kebijakan adalah sebagai suatu proses masalah yang masuk ke agenda kebijakan dan kemudian dibahas oleh para aktor pembuatan kebijakan. Pada tahap perumusan kebijakan, masing-masing alternatif bersaing untuk dapat dipilih sebagai kebijakan yang diambil untuk memecahkan suatu masalah. Adapun proses formulasi kebijakan pendidikan melalui 4 tahapan, yakni sebagai berikut. Yang pertama ada problem identification, yang kedua agenda setting, yang ketiga policy problem formulation, yang keempat policy design. Proses implementasi kebijakan merupakan tahapan bersifat praktis, berbeda dengan formulasi rumusan masalah atau perumusan kebijakan sebagai tahanan bersifat teoritis. Selanjutnya yaitu proses implementasi kebijakan. Yang pertama ada tahapan pengesahan peraturan perundangan, yang kedua pelaksanaan perumusan oleh instansi pelaksanaan, yang ketiga kesediaan kelompok sasaran untuk menjalankan keputusan, yang keempat dampak nyata keputusan baik yang dikehendaki maupun tidak. Contoh kebijakan pendidikan yang terkini menjadi perhatian publik yaitu Nadiem mengatakan bahwa fokus Kemendikbudristek yaitu kemerdekaan akses untuk mendapatkan pendidikan, bahwa
tanpa terhalang pembiayaan. Pada tahun 2021 ini Kemendikbudristek mengeluarkan anggaran sebesar 27,26 triliun rupiah untuk membiayai pendidikan di Indonesia melalui beberapa program seperti Indonesia Pintar atau Kartu Indonesia Pintar atau KIP Sekolah, KIP Kuliah, tunjangan profesi guru sehingga pembinaan sekolah Indonesia luar negeri. Adapun untuk anggaran PIP atau KIP sekolah sebesar 9,6 miliar yang akan diberikan kepada 17,9 juta siswa. Untuk anggaran KIP kuliah sebesar 10 miliar yang akan dibagikan ke 1 juta mahasiswa. Lalu 7 miliar dialokasikan untuk tunjangan profesi guru yang menyasar sebanyak 363 guru. Dengan adanya pembiayaan pendidikan ini, maka masyarakat yang kurang mampu bisa mendapatkan kemerdekaan akses pendidikan yang layak. Selanjutnya itu soal nomor 4 dengan soal bagaimana pandangan Anda terkait kebijakan pendidikan di Indonesia dengan suatu negara berkembang di kawasan ASEAN dan satu negara maju di dunia? Jawaban saya, kebijakan pendidikan. Kebijakan pendidikan di Indonesia telah beberapa kali mengalami perubahan. Beberapa kebijakan menurut saya patut disayangkan adalah tentang diadakannya ujian nasional atau UN, pembuatan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP yang membebani guru, dan kesenjangan apresiasi pemerintah terhadap guru PNS dan guru honorer. Kebijakan pendidikan di kawasan ASEAN yaitu Thailand. Sistem pendidikan Thailand menerapkan 9 tahun wajib belajar dengan 12 tahun pendidikan gratis sampai menyelesaikan pendidikan sekolah menengah atas. Soal yang kelima yaitu jelaskan apa menjadi harapan dan rekomendasi Anda terkait kebijakan pendidikan di Indonesia ke depannya. Bagaimana sebaiknya relasi politik kekuasaan dengan kebijakan pendidikan memajukan dan mencerdaskan kehidupan bangsa bermasyarakat. Jawaban saya yaitu tak dapat dipungkiri lagi jika kehidupan di kota dan desa sangat jauh berbeda. Hal yang sering dijumpai di kota belum tentu bisa ditemui di desa. Begitu juga yang terjadi dalam dunia pendidikan di Indonesia. Pemerataan ilmu pengetahuan sangatlah penting, bukan hanya untuk mengunggulkan bibit yang telah unggul, tapi tentang memoles bibit sejak nol hingga menjadi unggul. Begitu juga dengan tenaga pengajar yang berperan sangat besar dalam dunia pendidikan. Asupan pendidikan bagi kami adalah hal yang perlu diratakan, apalagi di dalam kondisi pandemi ini. Dengan semua latar belakang yang ada, tak semua dari kita mampu. Hal inilah yang kemudian seharusnya menjadi perhatian bagi pemerintah untuk mampu menciptakan keadaan yang seimbang, terutama di dunia pendidikan. Baik, terima kasih. Itulah jawaban UAS dari saya. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.